dengan saya Tiara di Octavia di channel bersama Palang Merah Remaja. Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang apa saja sih kegiatan yang ada di Palang Merah Indonesia itu. Sebelum kita masuk kepada pembahasan apa saja kegiatannya, di sini saya harus membahas dulu nih apa saja pengertian dari 7 prinsip yang sudah saya bahas di video saya sebelumnya. Nah, yang pertama itu ada kemanusiaan. Nah, kemanusiaan ini merupakan gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional didirikan berdasarkan keinginan pemberi pertolongan tanpa membedakan korban yang terluka di dalam pertempuran. Berupaya dalam kemampuan bangsa dan antar bangsa mencegah dan mengatasi penderita sesama. Selanjutnya, kesamaan. Nah, kesamaan ini adalah gerakan ini tidak membuat perbedaan atas dasar kebangsaan, kesukuan, agama, kepercayaan, dan tingkat atau pandangan publik. Tujuan semata-mata hanyalah mengurangi penderitaan pada manusia sesuai dengan kebutuhan dan mendahulukan keadaan. Selanjutnya adalah kenetralan. Kenetralan ini adalah agar senantiasa mendapatkan kepercayaan dari semua pihak. Gerakan ini tidak memihak atau melibatkan diri dalam pertentangan politik, kesukuan, agama, dan ideologi. Intinya di prinsip ini kita tidak tidak berpihak ya teman-teman. Selanjutnya kemandirian. Nah, gerakan ini bersifat mandiri. Perhimpunan nasional di samping membantu pemerintahan dalam bidang kemanusiaan juga harus menanti peraturan negara. Harus selalu menjaga otonomi sehingga dapat sejalan dengan gerakan ini. Selanjutnya kesukarelaan. Gerakan ini adalah gerakan pemberi bantuan secara sukarela yang tidak didasari oleh keinginan untuk mencari keuntungan apapun. Berarti kegiatan ini tidak mencari keuntungan ya teman-teman, hanya dilakukan dengan cara sukarela. Selanjutnya ada yang namanya kesatuan. Nah, kesatuan. Di dalam suatu negara hanya ada satu gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah yang terbuka untuk semua orang dan melaksanakan tugas kemanusiaan di seluruh wilayah. Selanjutnya kesemestaan. Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional adalah bersifat semesta. Setiap perhimpunan mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama di dalam menolong sesama manusia. Nah teman-teman, itulah pengertian dari ketujuh prinsip dasar gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional. Oke, kita masuk nih kepada pembahasan apa saja sih yang kegiatan yang ada di Palang Merah Indonesia ini. Yang biasanya teman-teman tahu itu Palang Merah Indonesia itu cuma seperti donor darah aja ya. Sebenarnya kegiatan di Palang Merah Indonesia ini tidak hanya donor darah. Mari kita bahas apa saja sih kegiatannya. Nah, di video pertama ini merupakan salah satu kegiatan dari Palang Merah Indonesia, dan khususnya ini Palang Merah Indonesia di Kota Padang. Nah, kegiatan ini merupakan memberi bantuan kesiapsiagaan bencana terhadap korban banjir yang terjadi di Kota Padang, Dadok, Tunggu Hitam. Nah, ini merupakan para petugas dari Palang Merah Indonesia atau Palang Merah Kota Padang. Nah, kegiatan Palang Merah Indonesia yang kedua yaitu pelayanan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Pelayanan kesehatan ialah setiap upaya yang diselenggarakan secara sendiri atau bersama-sama dalam suatu organisasi. Contohnya ini dari organisasi Palang Merah Indonesia. Untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit, serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok, ataupun masyarakat. Kegiatan Palang Merah yang ketiga yaitu memberikan pelatihan pertolongan pertama untuk sukarelawan. Mengapa itu dilakukan? Agar tim sukarelawan tidak kesulitan saat turun atau terjun di lapangan. Karena mereka sudah melakukan pelatihan, mereka tidak salah lagi dalam menolong korban bencana.
karena di saat bencana kita harus tahu keadaan dari tempat yang kita lakukan itu, dan jika tidak ada pelatihan kita tidak tahu bagaimana cara penanganan untuk korban bencana tersebut. Apa saja sih pelatihan dari pertolongan pertama itu yang kita lakukan? Yang pertama itu kita harus tahu dulu penilaian keadaan. Yang kedua, kita melakukan penilaian dini. Nah, penilaian dini ini untuk mencari nafas atau nadi pada korban. Selanjutnya kita melakukan penilaian fisik. Nah, penilaian fisik ini dilakukan untuk mengetahui apakah ada cedera atau luka yang ada pada korban atau PLNB. Selanjutnya latihan membalut, membidai, dan mengangkat korban. Oke, kegiatan palang merah yang keempat yaitu melakukan donor darah. Teman-teman harus tahu nih, apa sih manfaat dari donor darah itu? Nah, inilah manfaat dari donor darah itu. Yang pertama, mengurangi risiko penyakit jantung. Salah satu manfaat donor darah bagi pendonor adalah membuat jantung Anda senantiasa sehat. Yang kedua, membakar kalori dan membantu menurunkan berat badan. Manfaat donor darah bagi pendonor yang teratur lainnya adalah membantu membakar kalori dalam tubuh dan menurunkan berat badan. Yang ketiga, menurunkan risiko kanker. Selain membantu membakar kalori, manfaat donor darah bagi pendonor adalah dapat menurunkan risiko terjadinya kanker. Yang keempat, menurunkan risiko terkenanya penyakit jantung dan pembuluh darah. Donor darah secara teratur diketahui dapat menurunkan ketelaan darah. Ketelaan darah merupakan salah satu faktor yang berperan dalam meningkatkan risiko terkenanya penyakit jantung. Yang kelima, meningkatkan produksi darah. Yang keenam, membuat pikiran lebih stabil. Yang ketujuh, bagi dari pemeriksaan kesehatan. Yang kedelapan, menjadikan lansia yang sehat. Yang kesembilan, menurunkan risiko kolesterol. Yang kesepuluh, manfaat donor darah untuk mempercepat proses pemulihan luka. Nah, itulah 10 dari manfaat donor darah. Bagi teman-teman, jangan takut untuk melakukan donor darah ya teman-teman. Nah, gimana teman-teman? Di video saya tadi saya sudah membahas tentang apa saja sih pengertian dari ketujuh prinsip dasar gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional itu. Nah, apa saja sih kegiatan yang ada di Palang Merah Indonesia ini? Ternyata kegiatan Palang Merah Indonesia ini sangat banyak ya teman-teman, tidak hanya donor darah, tapi banyak sekali yang bisa membantu masyarakat. Oke. Nah, sampai di sini saja video saya. Kalau ada kata yang salah mohon dimaafkan. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Dadah.